Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta calon siswa baru yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Semar Hadi SPD, guru SMA Negeri 3 Guru, mengajar mata pelajaran matematika. Oke, materi yang saya akan bawakan pada pertemuan ini adalah belajar efektif. Ada beberapa hal yang dipelajari di belajar efektif ini, antara lain pengertian belajar efektif, yang kedua persiapan belajar, dan yang ketiga belajar efektif, strategi belajar yang efektif dan efisien. Mari kita lihat tentang pengertian dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah pengertian tentang belajar efektif. Efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata efektif, yang dapat diartikan mempunyai efek, akibat, pengaruh atau kesan, atau dapat pula diartikan membawa hasil, berhasil guna. Dari efektif ini, maka kita menarik suatu kesimpulan bahwa pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berorientasi pada program pembelajaran yang berkenaan dengan usaha mempengaruhi, memberi efek yang dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan maupun proses yang ada di dalam pembelajaran sendiri. Itulah pengertian dari belajar efektif. Kemudian yang kedua adalah persiapan belajar. Jadi sebelum Anda belajar, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Di sini ada 11 langkah yang dapat dipersiapkan sebelum kita belajar, yaitu 1. Murnikan niat. Jadi Anda harus berniat dulu. Jadikan menuntut ilmu sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa anugerah berasal dari Allah dan sebab-sebabnya yang berasal dari manusia. Yang ketiga, hilangkan kata akan dari hidup Anda dan jangan menunda-nunda. Yang keempat, waspadalah dengan sugesti-sugesti yang negatif seperti aku gagal atau pelajaran yang sulit. Yang kelima, percayalah dengan anugerah Allah dan lakukanlah hal-hal yang dapat mendatangkan anugerahnya. Yang keenam, percayalah tentang pentingnya ilmu dan mempelajarinya. Yang ketujuh, waspadalah dengan teman yang kurang baik dan membuang-buang waktu. Yang kedelapan, percayalah tentang buku tulis dan belajar Anda. Kemudian yang ke-9, kerjakan pekerjaan rumah dan ulangi setiap hari. Yang ke-10, makanlah makanan yang sehat dan jauhi makanan instan. Yang ke-11, jangan pernah belajar di saat merasa lelah. Itulah 11 persiapan yang Anda harus lakukan dalam belajar efektif. Yang berikutnya, yang ketiga adalah
strategi belajar yang efektif dan efisien. Di dalam strategi belajar yang efisien dan efektif itu ada hal-hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Di poin ini, yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, Anda bisa belajar sambil mendengarkan nasyid Islam atau musik Islam. Belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, dan di perkebunan. Kemudian yang kedua, merangkum materi pelajaran. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Carilah intisari dari pelajaran tersebut. Kalau perlu, catat ulang materi-materi yang dianggap penting, sehingga mempermudah dalam mempelajarinya. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah belajar bersama. Metode ini sering dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama ketika menghadapi ujian. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Inilah sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan berat. Yang kelima, belajar dengan praktik. Mempraktekkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru akan membuat Anda jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran IPA seperti botani atau vertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah cara belajar jadi lebih asik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar. Belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama dengan sistem beroman. Yang ketujuh, belajar dengan memahami bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, hanya saja kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau Anda masih memakai metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode memahami pelajaran. Yang kedelapan,
keteraturan dalam belajar. Cara belajar yang efisien mengandung asas-asas tertentu yang tidak saja untuk dipahami, melainkan lebih dihayati sepanjang masa dalam belajarnya. Asas adalah suatu dalil umum yang dapat diterapkan pada suatu rangkaian kegiatan untuk menjadi petunjuk dalam melakukan tindakan-tindakan. Yang ke-9 adalah disiplin belajar. Dengan jalan berdisiplin untuk melaksanakan pedoman-pedoman yang baik di dalam usaha belajar, barulah seseorang mempunyai cara belajar yang baik. Karena berdisiplin, selain akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik yang akan menciptakan pribadi yang luhur. Dengan demikian, cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dapat dimiliki seseorang dengan jalan latihan. Ke-10, konsentrasi. Setiap orang yang sedang menuntut ilmu harus melakukan konsentrasi dalam belajarnya, karena tanpa konsentrasi dalam belajarnya tak mungkin berhasil menguasai pelajaran yang diberikannya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampaikan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Sekian dan terima kasih. Itulah materi saya tentang belajar efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.